Indonesia pindah ibu kota? Gak salah denger nih. Banyak yang bilang ini cuma soal macet Jakarta, tapi tunggu dulu. Ada strategi besar di balik keputusan ini. Dan percaya deh, ini bukan keputusan sembarangan. Kalau penasaran kenapa ibu kota baru kita, yang disebut Ibu Kota Nusantara atau IKN didirikan di Kalimantan Timur, tonton terus. Di video ini, kita bakal bongkar strategi geopolitik dan keamanan nasional di balik proyek maha besar ini. Pertama-tama, kita harus tanya, kenapa Jakarta nggak lagi jadi pilihan sebagai ibu kota? Jawabannya mungkin terdengar sederhana, banjir, kemacetan, dan overpopulasi. Tetapi, kalau kita menggali lebih dalam, alasan sebenarnya jauh lebih kompleks dan strategis. Mari kita mulai dari fakta bahwa Jakarta adalah pusat segalanya. Ekonomi, politik, pemerintahan, hingga budaya. Kota ini menampung lebih dari 10 juta penduduk dalam wilayahnya. Belum termasuk jutaan lainnya dari kawasan penyangga seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor. Dengan kepadatan penduduk yang luar biasa, Jakarta sudah lama menghadapi tekanan yang terlalu besar untuk infrastrukturnya. Masalah kemacetan misalnya, bukan sekadar soal waktu terbuang. Menurut laporan, kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah per tahun, akibat produktivitas yang hilang dan konsumsi bahan bakar yang boros. Kota ini memang pusat bisnis, tapi untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain, waktu yang dibutuhkan seringkali tidak masuk akal. Kemudian, ada masalah banjir. Setiap musim hujan, Jakarta hampir pasti tenggelam. Sistem drainase kota ini sudah tidak mampu mengakomodasi curah hujan yang semakin tinggi, ditambah lagi dengan penurunan muka tanah yang disebabkan oleh eksploitasi air tanah. Ini bukan ancaman kecil. Setiap tahun, Jakarta tenggelam sekitar 10 cm. Jika tren ini berlanjut, sebagian besar wilayah kota bisa berada di bawah permukaan laut dalam beberapa dekade ke depan. Sekarang kita lihat dari sudut pandang geopolitik. Jakarta terletak di ujung barat Pulau Jawa, jauh dari pusat geografis Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, posisi ibu kota ini tidak strategis untuk mengontrol wilayah yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Jika terjadi ancaman keamanan seperti konflik militer, Jakarta juga menjadi target yang terlalu mudah. Bayangkan skenario ini. Jika Indonesia menghadapi ancaman di wilayah timur, seperti Laut Cina Selatan atau Papua, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengordinasikan respons dari Jakarta? Posisi Jakarta yang terlalu jauh dari pusat geografis. Indonesia membuat pemerintahan tidak bisa bergerak seefisien yang diperlukan. Tambahkan ke dalamnya masalah polusi udara. Jakarta termasuk salah satu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Data menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di Jakarta seringkali melampaui ambang batas aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ini bukan hanya berdampak pada kesehatan warganya, tapi juga menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Terakhir, mari kita bicara soal risiko alamiah. Pulau Jawa sendiri sudah sangat padat, dengan populasi yang mencapai lebih dari 150 juta orang. Jika terjadi bencana besar seperti gempa bumi, kerusakan yang dialami Jakarta tidak hanya akan menghancurkan kota ini, tetapi juga melumpuhkan perekonomian nasional secara keseluruhan. Jadi ketika kita melihat semua faktor ini, dari masalah lingkungan, kepadatan penduduk, kemacetan, banjir, hingga posisi geografis Jakarta, bukan lagi pilihan ideal untuk menjadi pusat pemerintahan Indonesia. Bahkan pertanyaan yang lebih tepat mungkin adalah, kenapa kita tidak memindahkan ibu kota ini lebih awal? Oke, jadi kenapa Kalimantan Timur? Apa cuma karena daerah ini lebih sepi dibandingkan Jakarta? Enggak dong, pemilihan lokasi ini bukan keputusan asal-asalan. Ada pertimbangan yang matang dan strategi besar yang dirancang untuk menjawab tantangan masa depan Indonesia. Pertama, mari kita lihat dari sisi geografis. Kalimantan Timur terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Posisi ini sangat strategis karena memungkinkan ibu kota baru lebih dekat.
secara geografis ke semua wilayah di Nusantara, baik di barat maupun timur. Kalau ada kejadian besar di Papua atau Aceh, pemerintah bisa merespons dengan lebih cepat karena jaraknya relatif lebih seimbang. Hal ini berbeda dengan Jakarta yang berada di ujung barat Pulau Jawa, jauh dari wilayah timur Indonesia yang kerap membutuhkan perhatian ekstra. Dengan ibu kota yang terletak di tengah, pemerintah bisa lebih fokus dalam menjaga konektivitas antar wilayah, baik dari segi politik, ekonomi maupun militer. Kedua, Kalimantan Timur adalah pilihan yang jauh lebih aman dari ancaman bencana alam. Mari kita bandingkan. Jakarta berada di zona rawan gempa dan banjir, sementara Kalimantan Timur relatif bebas dari gempa besar, tsunami, atau letusan gunung berapi. Secara geologis, Pulau Kalimantan berada di zona stabil, yang berarti risiko kerusakan infrastruktur akibat bencana alam jauh lebih kecil. Ini sangat penting untuk ibu kota baru yang akan menjadi pusat pemerintahan dan simbol kekuatan nasional. Ingat, sebuah ibu kota harus berdiri kokoh dan dapat bertahan dalam berbagai situasi. Pilihan ini juga mencerminkan perhatian terhadap mitigasi risiko jangka panjang. Tidak hanya itu, Kalimantan Timur juga memiliki tingkat urbanisasi yang masih rendah, sehingga pengembangan infrastruktur modern bisa dirancang dari nol, tanpa terlalu banyak batasan dari sistem kota yang sudah ada sebelumnya. Ketiga, mari kita bahas aspek yang tidak kalah menarik, ekonomi dan perdagangan. Kalimantan Timur terletak di dekat Selat Makassar, salah satu jalur perdagangan internasional paling sibuk di dunia. Jalur ini menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, yang berarti Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisinya dalam perdagangan global. Dengan ibu kota yang dekat dengan jalur strategis ini, pemerintah dapat lebih mudah mengelola arus perdagangan, baik untuk ekspor maupun impor. Selain itu, kedekatan dengan jalur internasional ini juga memungkinkan Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas maritim, terutama di perairan Laut Cina Selatan, yang merupakan salah satu wilayah terpanas secara geopolitik. Keempat, dari perspektif lingkungan dan keberlanjutan, Kalimantan Timur menawarkan peluang unik untuk membangun ibu kota hijau yang modern. Wilayah ini masih memiliki banyak hutan dan ruang terbuka hijau, sehingga konsep smart city berbasis lingkungan dapat diterapkan dengan lebih mudah. Pemerintah sudah merencanakan pembangunan kota yang ramah lingkungan dengan fokus pada energi terbarukan dan transportasi publik yang efisien. Selain itu, keberadaan hutan hujan di Kalimantan dapat menjadi simbol penting dalam menunjukkan komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim. Dengan perencanaan yang baik, ibu kota baru ini bisa menjadi contoh bagaimana sebuah kota modern bisa hidup berdampingan dengan alam. Kelima, jangan lupakan aspek sosial dan budaya. Kalimantan Timur adalah rumah bagi beragam suku asli, seperti Dayak, Kutai, dan Banjar yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal. Memindahkan ibu kota ke sini juga berarti membuka peluang untuk memperkenalkan budaya Kalimantan kepada dunia. Pemerintah dapat menjadikan ibu kota baru ini sebagai pusat kebudayaan nasional yang lebih inklusif, di mana seluruh wilayah Nusantara merasa memiliki bagian yang sama dalam identitas nasional. Kesimpulannya, pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru bukan sekadar soal mencari tempat yang sepi atau jauh dari masalah Jakarta. Ini adalah langkah strategis yang mempertimbangkan aspek geografis, keamanan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan lokasi yang strategis, risiko bencana yang minimal, dan juga potensi pengembangan ekonomi yang besar, Kalimantan Timur siap menjadi pusat pemerintahan baru yang mewakili visi masa depan Indonesia. Ini bagian yang bikin kita benar-benar mikir, apa sebenarnya yang ingin dicapai pemerintah dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur? Jawabannya bukan hanya soal infrastruktur atau mengatasi masalah Jakarta. Ini adalah langkah besar untuk memperkuat kontrol dan pengaruh geopolitik Indonesia, baik secara domestik maupun internasional. Pertama, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar,
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Tapi selama ini, pusat pemerintahan ekonomi dan pengaruh politik terlalu terfokus di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Ini menciptakan kesenjangan yang cukup besar antara wilayah Jawa dan daerah lain seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, pemerintah mengirim pesan penting bahwa pembangunan Indonesia tidak lagi berpusat di Jawa. Ibu kota Nusantara, IKN, adalah simbol pemerataan, sebuah langkah nyata untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah yang selama ini dianggap pinggiran ke dalam pusat kehidupan nasional. Posisi Kalimantan Timur yang berada di tengah-tengah Nusantara adalah keputusan strategis. Ini memungkinkan pemerintah untuk lebih dekat dengan semua wilayah, menciptakan pusat pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif. Dari segi geopolitik, posisi ini memperkuat kendali pemerintah atas wilayah-wilayah terpencil yang mungkin selama ini kurang terhubung dengan pusat kekuasaan. Kedua, IKN sebagai benteng strategis di Asia Tenggara. Mari kita lihat dari perspektif internasional. Asia Tenggara adalah wilayah yang penuh dinamika geopolitik. Salah satu isu paling panas adalah Laut Cina Selatan, wilayah strategis yang menjadi jalur perdagangan utama dunia, tetapi juga sumber konflik antara banyak negara, termasuk China, Vietnam, Filipina, dan negara-negara ASEAN lainnya. Kalimantan Timur, dengan lokasinya yang dekat dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi, memberikan Indonesia posisi strategis untuk mengamankan jalur laut ini. Sebagai negara dengan posisi yang sangat penting di Asia Tenggara, Indonesia membutuhkan ibu kota yang bisa mendukung respons cepat terhadap isu-isu internasional. Jakarta yang terlalu jauh di barat tidak lagi efektif untuk peran ini. Dengan ibu kota di Kalimantan Timur, Indonesia bisa lebih cepat mengordinasikan strategi pertahanan dan keamanan, terutama di kawasan timur. Ini juga membuka peluang untuk membangun pangkalan militer baru yang lebih dekat dengan perairan strategis, sehingga memperkuat kedaulatan maritim Indonesia. Ketiga, pengaruh ekonomi dan diplomasi. Selain itu, IKN juga bisa menjadi pusat diplomasi baru yang merefleksikan visi modern Indonesia. Bayangkan sebuah ibu kota yang dirancang sebagai kota hijau dengan infrastruktur canggih akan memberikan kesan kuat kepada dunia internasional. Diplomasi tidak hanya soal kata-kata, tetapi juga soal simbol dan citra. IKN adalah peluang besar untuk menunjukkan bahwa Indonesia serius bertransformasi menjadi negara maju. Kota ini dapat menjadi pusat ekonomi baru yang menarik investasi, terutama dari sektor teknologi hijau dan energi terbarukan. Dengan lokasi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional, IKN juga bisa menjadi pusat logistik dan perdagangan baru yang memperkuat peran Indonesia dalam ekonomi global. Keempat, peran IKN dalam memperkuat persatuan nasional. Selain geopolitik dan ekonomi, ada dimensi lain yang tak kalah penting, persatuan nasional. Selama ini, wilayah-wilayah di luar Jawa seringkali merasa terpinggirkan dalam proses pembangunan. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, pemerintah menunjukkan komitmen nyata untuk menyatukan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. IKN adalah simbol bahwa Indonesia bukan hanya Jawa, tetapi sebuah negara yang terdiri dari ribuan pulau dengan keanekaragaman budaya, bahasa, dan tradisi. Keberadaan ibu kota baru di Kalimantan dapat mengubah pola pikir masyarakat bahwa semua wilayah memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Kesimpulan, strategi geopolitik di balik pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak hanya tentang pemerataan pembangunan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Dengan ibu kota yang berada di lokasi strategis, Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan global, baik dari segi keamanan, ekonomi, maupun diplomasi. IKN bukan sekadar proyek infrastruktur besar, tetapi simbol visi masa depan Indonesia, sebuah negara kepulauan yang kuat, maju, dan terhubung, tidak hanya di antara pulau-pulaunya sendiri, tetapi juga dengan dunia.
Proyek besar kayak gini pasti nggak lepas dari tantangan. Pertama, biaya. Proyek ini diperkirakan bakal menghabiskan lebih dari 500 triliun. Pertanyaan besarnya, apa kita siap secara ekonomi? Kedua, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur juga menghadapi risiko lingkungan. Kalimantan adalah paru-paru dunia, rumah bagi hutan hujan tropis yang luar biasa. Kalau pembangunan gak dikontrol dengan baik, apa jadinya masa depan ekosistem di sana? Ketiga, adaptasi sosial. Pindah ke ibu kota baru bukan cuma soal bangunan, tapi juga soal orang. Gimana pemerintah memastikan bahwa para pegawai negeri dan keluarganya bisa beradaptasi dengan kehidupan di tempat baru? Itu PR besar. Jadi apa kesimpulannya? Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bukan cuma soal macet atau banjir di Jakarta. Ini langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di geopolitik global dan menciptakan pemerataan pembangunan. Tapi tentu aja, ada tantangan besar yang harus kita hadapi bersama. Nah, gimana menurut kamu? Apakah keputusan ini langkah jenius atau justru terlalu berisiko? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka pembahasan mendalam kayak gini. Subscribe juga channel ini biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru tentang geopolitik, pembangunan dan strategi nasional Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.